525,600 minutes, 525,000 moments so dear, 525,600 minutes. How do you measure a year? In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee, in inches, in miles, in laughter and strife. How about love? How about love? How about love? Measuring love. Seasons of love. Seasons of love. 525,600 minutes, 525,000 journeys to plan, 525,600 minutes. How do you measure the life of a woman or a man? Been through that she loved, or in times that he cried. In bridges he burned. or the way that she died. It's time now to sing out the story never ends. Let's celebrate, remember the youth in the life of the friends. Remember them, You've got to remember the love. You know that love is a gift from above. Share love, give love, spread love. Measure your life in love. seasons of love, seasons of Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini adalah malam kebahagiaan buat kita semua. Malam yang akan dipenuhi oleh sukacita karena sebentar lagi kita akan melakukan ibadah perayaan Natal, merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Pertolongan-Mu, penyertaan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh melewati tahun 2020 ya Tuhan. Karena ada Engkau bersama-sama dengan kami dalam masa pandemik ini ya Tuhan. Kami boleh ada sampai pada malam hari ini. Itu karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Bahkan sebentar lagi Tuhan kami rindu. Ada lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Ada sukacita Natal, ada damai sejahtera Natal dicurahkan bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan ibadah Natal kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita datang
memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Mari kita naikkan pujian kita, Mulia Sembah Raja Mulia. Kami boleh datang pada saat ini di hadapan-Mu ya Allah Bapa, meninggikan, memuji, bahkan memuliakan nama-Mu di atas segalanya ya Tuhan. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Sekali lagi kita sama-sama naikkan. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus, dihormat, muliakanlah Yesus Raja. Mulia Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari sama-sama sembah. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Tepuk tangan yang terindah buat Tuhan. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian di hadapan Tuhan, nyanyi glory.
bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi sama-sama. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Shalom, kami dari keluarga Simbolon mau bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan di dalam keluarga kami selama masa pandemi ini. Kami bersyukur, kami terus berserah di dalam kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam masa pandemi ini kami merasakan pertolongan Tuhan, di mana selama ini suami saya bekerja dalam suatu perusahaan yang mempunyai penghasilan di bawah UMK. Tapi saat pandemi ini kami merasakan begitu luar biasa Tuhan itu, Dia memberikan pertolongan yang baru, pengharapan yang baru bagi kami. Karena firman-Nya berkata kepada kami, Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak minta tolong. Firman ini selalu menguatkan saya di dalam segala kehidupan saya, sehingga saya terus mengikuti segala kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan masa itu juga pertolongan itu ada pada suami saya mendapat pekerjaan yang baru dalam masa pandemi ini, di mana orang-orang banyak yang di PHK, tetapi suami saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Tuhan itu baik, Dia mendengarkan teriakan kita minta tolong. Di dalam Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sungguh kami bersyukur, di mana saat itu juga di dalam masa pandemi juga anak saya Kaleb yang nomor 2 masuk di dalam Universitas Negeri Brawijaya. Kami sangat bersyukur Tuhan melihat segala
apa yang kami butuhkan, apa yang kita perlukan. Mari saudaraku, ini menjadi kesaksian bagi semua yang mendengarkan. Kita semua diberkati dengan kesaksian kami. Kita terus berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita harapkan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Hanya Dialah pertolongan kita yang sesungguhnya. Mari berserah terus dalam masa yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Biarlah itu masa-masa yang membangun iman kita semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih, itu yang menjadi kesaksian kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian Janjimu. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Janji-Mu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janji-Mu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janji-Mu
Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkan aku. Shalom Jemaat FJF Kota Batam. Apa kabar semuanya? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh melayani saudara hari ini di hari Natal. Dalam kita merayakan Natal tahun ini, saya bersyukur untuk kesempatan ini dan saya ingin menyapa semua saudara-saudari kita yang ada di Batam, seluruh jajaran pastoral yang ada di Batam. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani saudara hari ini. Dan saya perkenalkan terlebih dahulu siapa saya. Saya Andre Chin, nama saya Andre Chin, dan saya memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Saya melayani di FJF Bandung dan saya melayani di Next Gen atau kita sebut Next Generation. Saya membawahi kids, teens dan college hari ini, dan saya melayani di youth semenjak saya mungkin di tahun 2004 saya mulai melayani youth dan sampai hari ini saya tetap melayani di youth. Itu panggilan saya. Itu aja perkenalan dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan saya boleh melayani saudara hari ini. Dan masih di tema yang sama bulan ini, kita bicara tentang sovereign. Kita bicara tentang kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat. Natal itu adalah bukti dari kedaulatan Tuhan. Ya, Natal ada karena Tuhan ingin merestorasi hubungan antara manusia dengan Allah Bapa yang waktu itu sudah rusak karena kejatuhan manusia dalam dosa, Adam dan Hawa pada waktu itu. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Itu adalah bukti dari kedaulatan Tuhan. Ya. Dan hari ini saya ingin memberi judul apa yang ingin saya bagikan, yaitu Don't Miss Christmas. Ya, karena seringkali dalam kita merayakan Natal, seringkali kita melewati Natal begitu saja karena seperti perayaan tahunan, kita merayakan itu setiap tahun dan sepertinya sudah biasa. Tetapi saya berdoa supaya hari-hari ini kita tidak melewati Natal tahun ini, walaupun saya yakin Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Natal sebelumnya mungkin
Kita bisa pergi keluar kota, kita bisa berlibur, kita sudah mulai sibuk untuk kita boleh makan bersama dengan keluarga, dengan teman-teman. Tetapi tahun ini kita berbeda karena mungkin dengan pandemik yang ada, kita tidak bisa bertemu orang yang kita kasihi, makan bersama mungkin, atau kita bisa pergi berlibur. Tetapi saya percaya apapun yang kita alami hari ini tidak akan mengubah makna dari Natal itu sendiri. Amin, amin saudara. Dan mungkin kita sekarang hari-hari ini udah mulai sibuk dengan melayani pelayanan Natal, kita sudah sibuk untuk kirim kado satu dengan yang lain, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi saya berdoa supaya kita tidak melewati Natal tahun ini cuman karena rutinitas kita tahunan seperti itu dan akhirnya kita melewati makna Natal sesungguhnya. Nah, manusia seringkali bisa melewati Natal, miss Christmas, melewati Natal begitu saja karena dua hal, saudara. Ya, yang pertama itu karena busyness, ya, karena kesibukan. Yang pertama, kesibukan, busyness. Lukas 2 ayat 7 mencatat begini. Saya akan bacakan versi New Living Translation. Lukas 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan, and she gave birth to her firstborn son. Ya, Maria melahirkan seorang anak pertamanya dia, anak laki-lakinya, and wrapped him in strips of clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Artinya waktu Lukas 2 ayat 7 mencatat bahwa waktu Maria akan melahirkan Yesus, waktu dia akan melahirkan Yesus, anak laki-lakinya, dia tidak menemukan ada room. Dikatakan di sini because there was no room for them to in the inn. Artinya tidak ada ruangan, tidak ada tempat untuk Yesus lahir. Nah, ketika saya baca ayat ini, Tuhan mengingatkan saya, apakah masih ada room dalam kehidupan kita? Ada space, ada ruangan dalam kehidupan kita untuk kita boleh merayakan Natal tahun ini karena Yesus lahir dalam kehidupan kita. Atau are you too busy with your business to make room for Jesus on this Christmas? Apakah kita terlalu sibuk hari-hari ini? Mungkin dengan pelayanan kita, mungkin dengan aktivitas kita, tukar-tukar kado, mungkin kita makan bersama dengan keluarga, makan bersama dengan teman-teman kita. Bukan itu intinya dari sebuah kata Natal. Tapi apakah kita punya room atau kita punya ruangan dalam kehidupan kita sehingga Yesus boleh lahir dalam kehidupan saya dan saudara? Bagaimana dengan schedule saudara? Bagaimana dengan mungkin pikiran, fokus kita? Ya, jujur aja, saya seringkali ketika saya merayakan Natal, saya dengan keluarga fokus saya udah lebih liburan, ya mungkin seringkali. Tetapi apakah ada tempat buat Yesus lahir dalam kehidupan kita? Atau mungkin kita sudah mulai sibuk buat planning apa yang akan kita kerjakan di 2021. Dan seringkali itu membuat kita tidak lagi memiliki space atau punya ruangan dalam kehidupan kita sehingga Yesus bisa lahir dalam kehidupan kita tahun ini. So saya berdoa supaya kita semua punya room dalam kehidupan kita. Ya, karena kalau kita busy, kalau kita sibuk, maka Yesus tidak punya lagi tempat dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan busyness. Lalu yang kedua, yang seringkali buat kita miss Christmas atau melewati Natal begitu saja, yaitu familiarity. Familiarity. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa merayakan Natal. Ya, saya lahir dari keluarga Kristen. Mama papa saya seorang Kristen dan saya sudah terbiasa dari saya kecil merayakan Natal setiap tahun. Apakah kita sudah terbiasa, familiar, terbiasa dengan kita merayakan Natal sehingga kita sepertinya sudah tidak ada lagi sesuatu yang spesial dalam kita merayakan Natal, ya. Waktu Yesus lahir, tidak ada seorang pun teologian, ahli agama dari Yerusalem yang diundang, ya. Mereka miss Christmas karena mereka familiar dengan cerita bahwa ada seorang raja yang akan lahir, ya. Makanya pada waktu itu berbeda dengan responnya dari wise men atau kita kenal orang-orang Majus, ya. Ada yang bilang orang Majus ini ada 3, dilihat dari yang mereka persembahkan, emas, kemenyan, dan mur. Tetapi sebetulnya Alkitab tidak mencatat berapa orang wise men, tapi yang saya tahu, yang saya percaya adalah wise men, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang jago perbintangan pada zaman itu, orang-orang pintar. Ya, kalau ditanya wise men datangnya dari mana, saya nggak tahu, tetapi saya tahu mereka datang dari timur, ya, dari timur. They come from the east. Ada yang bilang mereka datang dari China, India, Middle East, Saudi Arabia, saya nggak tahu.
Alkitab tidak mencatat itu, tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka datang dari timur, orang Majus dari timur. Mereka melihat sebuah bintang, mereka mengikuti bintang itu. Walaupun jauh, mereka ikuti karena mereka mau cek. Walaupun mereka harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Ya, akhirnya mereka tiba di Yerusalem dan mereka ingin bertemu dengan raja yang terkenal yang bernama Herodes pada waktu itu. Dan mereka tanya, di mana Savior of the world? Di mana juru selamat ini, bayi ini lahir? Ya. Dan pada malam hari itu Raja Herodes panggil semua ahli agama dan ditanyakan di mana bayi ini lahir. Ya, Matius 2 ayat 4 sampai 5 dicatat begini. Mencatat, he called a meeting of the Jewish religious leaders. Did the prophet tell us where the Messiah would be born, he asked. Yes, in Bethlehem, they said. For this is what the prophet Micah wrote. Jadi mereka tahu bahwa akan lahir seorang bayi di Bethlehem. Karena Alkitab mencatat, dikatakan Mika sudah mencatat itu. Kitab Mika sudah mencatat itu. Mika mencatat apa? Saya akan buka Mika 5 ayat 2. Mika 5 ayat 2 dikatakan begini. O Bethlehem, Ephrata, you are but a small Judean village. Yet you will be the birthplace of my king who is alive from everlasting ages past. Mereka tahu juru selamat akan lahir di Bethlehem. Mika sudah mencatat itu. Ya, mereka tahu dari ratusan tahun sebelum Yesus lahir, mereka sudah terbiasa dengan cerita itu bahwa seorang bayi akan lahir di Bethlehem dan mereka nggak peduli. Mereka nggak mau cek. Padahal saudara tahu berapa jauhnya dari Yerusalem ke Bethlehem? Waktu saya pergi ke Bethlehem, saya catat Yerusalem ke Bethlehem itu cuma sejauh hanya 7 miles, saudara. 7 sampai 8 miles. Itu dekat sekali. Tetapi kenapa mereka nggak mau cek? Karena mereka familiarity. Mereka punya yang namanya familiarity. Mereka udah terbiasa dengan cerita itu. Sedangkan orang Majus, wise man from the east, mereka lihat ada satu bintang, mereka ikuti bintang itu walaupun mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Tapi mereka ikuti karena mereka mau tahu di mana bayi itu lahir. Nah, seringkali familiarity membuat kehidupan kita terbiasa dengan yang namanya Natal. Ya, Natal itu sudah terbiasa. Sehingga kita tidak lagi cari Yesus dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan familiarity, saudara. Karena itu seringkali membuat kita melewati Natal begitu saja. Tapi saya berdoa tahun ini supaya Yesus lahir dalam kehidupan kita. Kita mencari Yesus dalam waktu Natal ini bersama dengan keluarga kita. Karena saya percaya Jesus did not come for religion, but he comes for relationship. Dia bukan datang untuk membangun sebuah agama, tetapi dia datang untuk membangun sebuah hubungan dengan saudara dan saya. Hubungan antara manusia dengan Bapa yang terputus karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan dia mau merestorasi hubungan itu. Sehingga Yesus datang ke dunia untuk membangun hubungan dengan saya dan saudara. Saya berdoa hari ini, kalau saudara hari ini tidak memiliki hubungan dengan Yesus, saudara cuma datang ke gereja karena sebatas rutinitas, saudara harus cari Yesus. Di Natal tahun ini, cari Yesus. Sediakan tempat, sediakan space dalam kehidupan kita. Supaya Yesus lahir dalam setiap keluarga. Amin, saudara. Itu yang pertama. Lalu, bagaimana supaya kita tidak melewati Natal begitu saja tahun ini? Saya mau kasih 3 tips hari ini. Supaya saudara boleh belajar sesuatu. Dan saya berdoa supaya saudara boleh mendapatkan ini. Sehingga saudara tidak melewati Natal tahun ini begitu saja. Bersama dengan keluarga saudara. Ada 3 tips. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak melewati Natal begitu saja? Yang pertama, stop filling my life with less important things. Ya, kita harus belajar untuk berhenti. Katakan sama-sama berhenti, saudara. Berhenti mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang kurang penting, saudara. Ya, jangan sampai kesibukan kita membuat kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Karena lewat Natal tahun ini saya berdoa supaya setiap keluarga boleh mengenal lebih dekat, mengenal lebih dalam siapa Tuhan kita. Psalm 39 ayat 6 dikatakan begini, and all his busy rushing ends in nothing. He heaps up rich for someone else to spend. Orang yang sibuk seringkali itu nggak ada gunanya, saudara. Ya, kita seringkali menyibukkan diri kita sehingga jadwal kita padat, tapi end up with nothing. Ya, dikatakan di Psalm 39 ayat 6, kita akhirnya nggak ada apa-apa yang kita capai karena kita cuma busy.
Hidup kita jangan busy, saudara. Jangan sibuk, tetapi kita harus produktif. Ya, beda produktif dengan busy. Ya, jadi jangan sibuk dengan aktivitas kita dalam merayakan Natal dan kita lupa bahwa makna Natal itu sebenarnya tentang Yesus. Dan kita seringkali lupa about it. So hari ini belajar untuk slow down. Katakan sama-sama saudara, slow down. Slow down. Artinya apa? Lebih lambat sedikit. Kalau saudara terlalu sibuk, saudara mungkin boleh mulai rem lebih lambat sedikit. Dan saudara berikan waktu saudara, space saudara, ruangan dalam kehidupan saudara untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kenapa Tuhan kasih tahu pertama kali bahwa juru selamat akan lahir kepada shepherd? Kita baca di firman Tuhan, kepada gembala. Karena gembala pada dasarnya orang-orang yang tidak terlalu sibuk. Pekerjaan mereka cuma menggembalakan domba-domba. Sehingga mereka tidak terlalu sibuk, tidak terlalu banyak distorsi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa fokus dan mereka bisa menangkap message, bisa menangkap pesan yang penting bahwa juru selamat lahir untuk saudara dan saya. So, pertama, stop filling my life with less important things. Belajar untuk slow down. Amin. Lalu yang kedua, kita harus belajar untuk look closely at why Jesus came. Kita harus melihat lebih detail, lebih jelas kenapa Yesus datang. Ya, He came for you because He wants to restore the relationship. Seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa Dia datang untuk merestorasi hubungan antara Bapa dengan manusia. Dalam Yesaya 9 ayat 6, firman Tuhan berbunyi demikian, "A child is born to us, a son is given to us, and he will be a ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace." Dikatakan seorang bayi, seorang anak telah lahir untuk saya dan saudara. Ya, seorang anak diberikan kepada saudara dan saya. Ya, dia akan disebut Wonderful Counselor. Ya, disebut Mighty God, Eternal Father, Bapa yang kekal, dan Prince of Peace. Dikatakan. So, segaris bawahi Prince of Peace. Dia datang untuk membawa damai sejahtera buat saya dan saudara hari ini. Itu pesan yang luar biasa. Kalau saudara hari ini mungkin melewati 2020, mungkin saudara kehilangan damai sejahtera. Natal tahun ini Dia datang untuk saudara dan saya untuk membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu. Dan saya berdoa supaya damai sejahtera kita boleh miliki di Natal tahun ini. Dia datang untuk membawa damai sejahtera kepada saya dan saudara. Ya, Lukas 2 ayat 14 dikatakan begini, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests." Dikatakan glory to God in the highest heaven, kemuliaan bagi Tuhan, and on earth peace, dan Dia berikan damai sejahtera kepada kita. Itu adalah sebuah favor dari Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara hari ini. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan begini, "Peace I live with you." Sebelum Dia pergi ke surga, "Peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Dikatakan gitu. Dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku aku kasih ke kamu. Aku berikan kepadamu. Damai sejahteraku bukan seperti damai sejahtera yang dunia berikan. Jangan hati kita khawatir dengan apa yang dunia berikan. Tetapi kita hari ini memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga damai sejahtera itu bentuknya eternal atau kekal. Damai sejahtera dunia, saudara bisa dapatkan damai sejahtera dari dunia. Kalau saudara pergi liburan, saudara habiskan waktu dengan keluarga saudara, saudara mungkin mendapatkan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang diberikan dunia itu tidak bersifat kekal, saudara. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu sifatnya kekal, eternal. Makanya ini berbeda sekali, dan saya berdoa supaya kita tidak memiliki damai sejahtera yang dunia berikan, tetapi kita memiliki di Natal tahun ini, kita memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Amin. Dunia boleh tergoncang, dunia boleh mengalami pandemik dan lain sebagainya, tetapi saya percaya kalau kita memiliki damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan baik-baik saja. Nah, Alkitab mencatat
Dalam firman Tuhan ada 790 ayat tentang peace, tentang damai sejahtera. Tetapi ada 3 bentuk atau 3 jenis damai sejahtera yang Alkitab catat. Yang pertama yaitu spiritual peace. Spiritual peace sifatnya itu eternal peace. Ya, artinya kekal, spiritual peace. Nah, gimana caranya supaya kita memiliki damai sejahteranya Tuhan? Ya, yang pertama supaya kita memiliki spiritual peace yang sifatnya eternal atau eternal peace, kita harus belajar berdamai dengan Tuhan. Amin, saudara. Berdamai dengan Tuhan. Ya, kita harus belajar berdamai dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini, mungkin kita sudah seringkali kita kesel sama Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, why God? Kenapa ini terjadi tahun ini? Mungkin saya di PHK, mungkin saya diputus kerja, mungkin saya harus kehilangan bisnis saya, mungkin saya harus kehilangan investasi saya. Dan mungkin kita kehilangan ke keluarga kita atau teman kita yang sakit mungkin. Kenapa? Why? A lot of why. Banyak sekali why dalam kehidupan kita tahun 2020. Dan seringkali kita marah sama Tuhan. Tetapi hari ini saya mau ingatkan saudara, supaya kita memiliki eternal peace, damai yang kekal dari Tuhan. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Amin. Kita harus berdamai dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 18 dikatakan begini. God sent Christ to make peace between himself and us. Tuhan mengutus Yesus Kristus untuk memberikan damai sejahtera antara Bapa dengan manusia. So God sent Christ to make peace between himself and us. Dan saya berdoa hari ini supaya kita berdamai dengan Tuhan. Kalau terlalu banyak why dalam pikiran kita hari-hari ini, datang sama Dia. Lepaskan why kita, lepaskan pertanyaan-pertanyaan kita, dan berdamai dengan Dia. Karena Dia yang memiliki alam semesta, Dia Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dia tahu apa yang terjadi dengan kita hari ini. Dia tahu akan apa yang terjadi tahun depan. Berdamai dengan Dia. Itu yang pertama, supaya kita memiliki spiritual peace atau eternal peace. Lalu yang kedua, sifat yang ada di Alkitab dicatat adalah emotional peace. Ini bentuknya internal peace. Artinya ke dalam, emotional peace. Ya. Kolose 3 ayat 15 dikatakan begini. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as a members of one body you were called to peace and be thankful. Dikatakan bahwa biar damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus secara emosional kita punya damai sejahtera yang sifatnya internal ke dalam. Nah, supaya kita memiliki emotional peace atau yang sifatnya internal ini, kita harus belajar berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau tadi kita belajar berdamai dengan Tuhan, yang kedua, supaya kita memiliki yang namanya emotional peace atau sifatnya internal, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Mungkin hari-hari ini, tahun-tahun ini, mungkin kita mengalami kegagalan, seringkali kita menyalahkan diri kita sendiri. Coba kalau saya lebih baik lagi. Mungkin coba kalau saya bekerja lebih baik lagi. Mungkin kalau saya mengambil keputusan yang salah. Seringkali kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Dan hari ini, tahun ini, saya berdoa supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Katakan shalom. Shalom itu artinya damai, sejahtera. Katakan shalom pada diri kita sendiri setiap hari. Saya setiap pagi bangun tidur, saya katakan shalom. Shalom. Karena damai sejahtera ada dalam hati saya. Belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Amin. When you have peace with God, you will have peace of God. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, maka kita akan memiliki damai sejahtera yang dari Allah dalam kehidupan kita, secara emosional, secara internal. Makanya kita baru bisa berdamai dengan diri kita sendiri kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan. Kalau saudara belum bisa berdamai dengan Tuhan, saudara tidak bisa berdamai dengan diri saudara sendiri. So saya berdoa supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri sehingga kita memiliki yang namanya emotional peace atau internal peace. Lalu yang ketiga, ya, ini adalah disebut relational peace. Ya, relational peace sifatnya ini external peace. Ya. Lalu yang tadi internal, yang ini adalah external. Ya, damai sejahtera yang keluar dalam kehidupan kita. Ya, Efesus 2 ayat 16 dikatakan begini. Christ brought us together through his death on the cross. The cross got us to embrace, and that was the end of the hostility. Artinya apa? Bahwa Yesus membawa kita untuk bersama-sama dengan Dia mengalami kematian Dia di kayu salib. Dan kita harus embrace.
Kita harus embrace kematian dia di kayu salib untuk kita semua. Dan ini bukan cuma buat saya, bukan cuma buat saudara, tetapi buat orang-orang di sekitar saudara, untuk keluarga saudara, untuk teman-teman saudara. Galatia 3 ayat 28 dikatakan begini, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita adalah satu. Ya, jadi untuk kita bisa memiliki yang namanya external peace atau relational peace, gimana caranya? Kita harus belajar berdamai dengan orang lain. Kita harus belajar berdamai dengan orang di sekitar kita. Mungkin teman-teman kita di pelayanan, mungkin saudara-saudari kita di keluarga kita, mungkin orang-orang yang ada di pekerjaan kita, teman-teman di pekerjaan. Kita harus berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Dan sekali lagi, saudara bisa berdamai dengan orang lain jika saudara berdamai dengan Allah terlebih dahulu, dan saudara berdamai dengan diri saudara terlebih dahulu, lalu baru saudara bisa berdamai dengan orang lain. Sehingga orang lain di sekitar kita boleh merasakan damainya Kristus lewat kehidupan kita. Amin. Saya berdoa sungguh supaya Natal tahun ini kita boleh berdampak buat orang-orang lain. Kita boleh membawa damai sejahteranya Kristus lewat kehidupan kita. Sehingga orang lain boleh merasakan bahwa damai Kristus ada untuk mereka tahun ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saya akan tutup dengan ini. Listen to the good news of Christmas. Supaya kita nggak melewati Natal begitu saja, kita harus belajar listen to the good news of Christmas. Belajar mendengar kembali, membaca kembali a good news. Karena Natal is about good news. Ya, Natal adalah sebuah kabar baik, sebuah berita baik bahwa Yesus lahir untuk kita semua, menyelamatkan dosa saya dan dosa saudara. Kita yang harusnya masuk dalam neraka, mati dalam kematian yang kekal, tetapi dia datang untuk saya dan saudara sehingga kita terbebas dari itu semua. Ya, it's about the good news. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Dikatakan, malaikat datang, dikatakan jangan takut, saya bawa kabar baik. Kalau kita seringkali udah lupa bahwa Natal adalah sebuah kabar baik, mari kita baca kembali cerita Natal. Natal adalah kabar baik. Dia datang untuk saya dan saudara. Yohanes 10 ayat 10. I came that they may have and enjoy life. And have it in abundance. To the full till it overflows. Saya suka bahasa Inggris ini. Terjemahan bahasa Inggris ini dikatakan bahwa saya datang supaya mereka memiliki kehidupan. Nggak cuma memiliki kehidupan, tetapi enjoy life. Mereka boleh menikmati kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Saudara boleh menikmati kehidupan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. And have it in abundance. Siapa yang mau kehidupan kita dipenuhi berkat yang abundance? Abundance itu artinya begini saudara. Abundance itu artinya meluap sehingga itu keluar berlimpah-limpah. Sehingga itu luber kemana-mana ya. Itu abundance. Dan saya berdoa supaya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita, joy dikatakan di sini, melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Bukan cuma penuh tetapi melimpah-limpah keluar. Sehingga banyak orang juga boleh menikmati joy, peace, damai sejahtera yang kita miliki lewat Kristus Yesus Allah kita. Saya berdoa Natal tahun ini kita kembali kepada good news, kembali kepada kabar baik, berita baik bahwa Yesus lahir untuk saya dan saudara. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini, the favor of God, the grace of God, ini adalah sebuah anugerah. Jika saudara mungkin tahun ini sudah tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara sudah mulai meninggalkan Tuhan, saudara marah dengan Tuhan. Hari ini waktunya saudara kembali kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, sovereign. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Ya, saudara mau lari kemanapun, kalau saudara mau ditangkap oleh Tuhan, dia bisa tangkap saudara kapanpun. Dan saya berdoa hari ini adalah kesempatan yang sangat baik. Di Natal tahun ini, saudara boleh pakai kesempatan ini untuk kembali kepada dia. Sediakan ruangan, space dalam kehidupanmu, sehingga saudara boleh berikan waktu kehidupan saudara buat Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada good news, kabar baik, dan miliki damai sejahtera untuk dirimu, untuk orang-orang di sekitarmu. Mari kita berdoa saudara hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk tahun ini, apapun yang kami alami,
Kami percaya Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur untuk pesan Natal tahun ini. Kami berdoa Tuhan sehingga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini boleh diberkati. Dan firman itu tidak terbuang sia-sia tetapi boleh bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa sungguh Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa jemaat-Mu di Batam Tuhan, apapun yang mereka sedang alami, mungkin pergumulan Tuhan, apapun yang sedang mereka doakan, mereka rindukan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna dan mujizat-Mu masih ada untuk mereka. Kami berdoa Bapa, biar damai sejahtera Kristus, pengharapan, sukacita ada untuk jemaat-Mu di Batam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Natal tahun ini kami tidak melewatkan begitu saja, tetapi Natal tahun ini kami boleh memiliki damai sejahtera Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh mengimpact, mempengaruhi banyak orang di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami akan kembali kepada berita baik Tuhan, good news Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau lahir untuk kami semua dan kami terima grace, favor, kami terima anugerah itu dan kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk Natal tahun ini. Kami menyerahkan setiap firman-Mu Tuhan, materaikan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat semua untuk kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam perayaan penyalahan lilin. Dipersiapkan semua lilin yang akan dinyalakan. Dan saya himbau kepada jemaat Tuhan untuk menyalakan lilin yang telah dipegang masing-masing. Mari kita naikkan pujian Oh Holy Night. The stars are brightening, shining. It is the night of tears ever burn. Lonely the world in sin and error finding till he a free and the soul fell his word. The chill of hope, the weary world rejoices for wandering a new and glory morn. Fall on your knees
Oh, night divine. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan selama pandemi COVID-19 ini. Walaupun kita tidak bisa ketemu, tetapi kita bisa ibadah Zoom online. Semoga kita bisa bertemu ya di gereja dan berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang selalu mengingatkan kita untuk ibadah online. Mungkin sampai sini saja kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, nama saya Stephen Gabriel. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya pribadi. 4 tahun lalu, yakni saya berumur 5 tahun, saya ikut bermain bersama teman-teman saya. Tiba-tiba ketika asik bermain, teman-teman berlarian, saya ikut berlari paling belakang. Saya tidak tahu kenapa mereka berlarian. Saya merasa ada juga yang mengejar saya dan seperti ada yang menggigit saya. Saya berlari ke rumah dan memanggil mama saya. Ternyata banyak lebah mengejar saya dan saya menangis karena telah digigit lebah. Gigitannya ada sebanyak 14 gigitan. Lalu saya dibawa ke rumah sakit terdekat. Dalam lari, puji Tuhan, Tuhan menguatkan saya dan beri kesembuhan kepada saya. Puji Tuhan, nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu. Shalom, Jemaat FJ Batam yang saya kasihi. Saya Semi Hartanto mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semuanya. Saya rindu bertemu dengan Anda semua, tetapi dalam keadaan yang lebih sehat, lebih baik untuk keselamatan kita semuanya. Kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, yaitu Greater Destiny, di mana kehendak Tuhan dan rahmat-Nya akan menyertai kita semuanya dengan lebih jelas lagi. Saya percaya kita semuanya butuh tuntunan dari Tuhan. Greater Destiny berarti tujuan hidup yang pasti dan jelas dari Tuhan untuk Anda dan saya. Saya berdoa Natal ini sungguh memberikan kepada Anda sukacita dan damai sejahtera dan pengharapan yang baru. Juga kita mau memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita dan dengan penuh optimisme dan kegairahan yang tinggi. Untuk itu saya berdoa supaya semua yang sakit lekas sembuh dan semua yang beban berat mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini.
Tuhan Yesus, aku berdoa supaya Engkau lepaskan berkat-Mu untuk semua jemaat FJF Batam. Sekali lagi ya Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Dan kami mengucap syukur untuk tahun yang baru di mana kami akan menyongsongnya dengan penuh semangat. Biar jemaat Tuhan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang mereka pegang berhasil. Semua tim pastoral kepemimpinan yang ada Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesatuan. Dan kami minta ini semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Sekali lagi gereja Tuhan, Merry Christmas and Happy New Year. God bless us all.